Perkenalkan, nama saya Nur Afni Faradila dengan NIM A241231008 kelas C dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari tujuan percobaan. Tujuan yang pertama yaitu menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Tujuan ini menjelaskan bahwa cincin dan disk yang berputar dapat dianalisis menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Saat cincin diletakkan di atas disk yang berputar, total momentum sudut sebelum dan sesudah penempatan cincin harus sama. Tujuan kedua yaitu menentukan kecepatan sudut melalui grafik omega terhadap waktu. Tujuan ini menjelaskan bahwa menentukan kecepatan sudut disk sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Data kecepatan sudut akan diubah ke dalam grafik omega terhadap waktu dan dari grafik tersebut kecepatan sudut dapat ditentukan. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Tujuan ini menjelaskan bahwa menghitung momen inersia disk sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Momen inersia awal adalah hanya momen inersia disk saja, sedangkan momen inersia akhir adalah momen inersia gabungan antara cincin dan disk. Yang keempat yaitu menentukan momentum sudut awal dan akhir. Tujuan ini menjelaskan bahwa menghitung momentum sudut sistem sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Momentum sudut awal adalah momentum sudut disk saja, sedangkan momentum sudut akhir adalah gabungan antara disk dan cincin. Tujuan yang kelima yaitu menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Tujuan ini menjelaskan bahwa menghitung energi kinetik rotasi sistem sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Energi kinetik rotasi awal adalah energi kinetik rotasi disk saja, sedangkan energi kinetik rotasi akhir adalah gabungan antara disk dan cincin. Selanjutnya, fungsi alat dan bahan. Yang pertama, sensor gerak rotasi berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur kecepatan sudut. Yang kedua, aksesoris rotasi berfungsi untuk menghubungkan sensor gerak rotasi dengan benda yang akan diukur. Yang ketiga, jangka solong digital berfungsi untuk mengukur panjang diameter. Yang keempat, spirit level berfungsi untuk menentukan apakah suatu permukaan datar atau tidak. Yang kelima, batang baja panjang 45 cm berfungsi untuk sebagai penyangga untuk sensor gerak rotasi. Yang keenam, dasar statif besar atau base A berfungsi sebagai penopang atau penyangga batang statif yang akan digunakan. Yang ketujuh, ada 850 universal interface berfungsi sebagai penghubung antara sensor gerak rotasi dan komputer. Yang kedelapan, ada Pasco Capstone software berfungsi untuk mengolah data yang diperlukan saat diperoleh dari sensor gerak rotasi. Dan yang terakhir ada neraca Ohaus 610 gram berfungsi sebagai mengukur massa atau benda. Selanjutnya, teori singkat hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gaya rotasi. Oh iya, kenapa sih dikatakan sudut? Karena kita melakukan gerak rotasi setiap benda mengitari sudut tertentu dengan rumusnya yaitu L sama dengan I kali omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momentum inersia dengan satuannya kilogram meter persegi, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuannya rad per s. Selanjutnya ada bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka total momentum sudut sistem tersebut tidak akan berubah. Selanjutnya, ada penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu penari balet. Seorang penari balet akan mendekatkan tangannya ke badan untuk berputar lebih cepat dan akan mengembangkan kedua tangannya untuk berputar lebih lambat.
penjelasan hukum kekekalan momentum sudut dari seorang penari balet, yaitu ketika seorang penari balet mendekatkan kedua tangannya ke badan, maka momen inersianya akan berkurang sehingga ia dapat berputar lebih cepat. Dan ketika ia mengembangkan kedua tangannya, maka momen inersianya akan meningkat sehingga ia berputar lebih lambat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.